Yo guys, ketemu lagi masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti kalian di sini bisa mendapatkan informasi terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, informasi pertama datang dari dailyhodl.com. Di sini diinformasikan bahwa CEO dari Mastercard ini mengatakan raksasa kartu kredit ini bekerja dengan Binance ya untuk memungkinkan pelanggan melakukan pembayaran dengan uang kripto. Wah, ini keren ya. Kita baca informasinya. Chief Executive Officer Mastercard mengatakan bahwa raksasa kartu kredit ini bekerja sama dengan pertukaran aset digital Binance untuk meningkatkan pembayaran kripto untuk pembelian sehari-hari guys. CEO Michael Miebach ini mengatakan bahwa perusahaan jasa keuangan bekerja dengan pertukaran kripto terbesar di dunia berdasarkan volume untuk memungkinkan orang menggunakan koin digital mereka saat membeli dari toko yang menerima Mastercard. Katanya, kami dapat membuka potensi penuh dari teknologi blockchain ketika kami membuatnya lebih mudah untuk diakses dan juga lebih mudah untuk digunakan. Salah satu cara kami melakukannya adalah dengan membawa kripto ke pembelian sehari-hari. Pernyataan Miebach ini muncul saat Mastercard dan Binance meluncurkan kartu Binance di Argentina guys. Kartu tersebut akan memungkinkan pengguna Binance di negara yang telah menyelesaikan verifikasi identitas dan dengan ID nasional yang valid untuk melakukan pembelian dan pembayaran tagihan dengan cryptocurrency, termasuk Bitcoin dan Binance Coin. Seperti yang dinyatakan sebelumnya ya oleh Mastercard dan siaran persnya, pengguna dapat menikmati transaksi tanpa batas di mana cryptocurrency mereka dikonversi ke mata uang fiat secara real time pada titik pembelian, serta mendapatkan hingga 8% dari cashback kripto pada pembelian yang memenuhi syarat dan menikmati 0 biaya guys pada penarikan ATM-nya. Argentina adalah negara pertama di Amerika Latin yang memiliki kartu tersebut, tetapi Mastercard mengatakan bahwa ada rencana untuk memperluas ke lebih banyak pasar. Binance juga menambahkan dukungan untuk lebih banyak ke cryptocurrency. Kartu Binance Argentina masih dalam tahap beta guys, tetapi akan tersedia secara luas dalam beberapa minggu mendatang. Oke, kita tunggu aja nanti perkembangannya ya. Kita lanjut untuk informasi kedua, ini datang dari forecast.news. Di sini diinformasikan bahwa Binance untuk menangguhkan deposit Ethereum menjelang penarikan selama the merge. Dan ini seperti yang dilakukan oleh Coinbase ya. Jadi menangguhkan dulu untuk transaksi pada saat penggabungan atau the merge yang dilakukan untuk Ethereum 2.0 guys. Kita baca informasinya. Binance yang merupakan pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia ya guys, berdasarkan volume perdagangannya, mengatakan akan menangguhkan deposit dan penarikan untuk Ethereum dan ERC20 token selama the merge atau penggabungan ya, untuk mendukung migrasi Ethereum ke model Proof of Stake atau POS. Binance mengatakan pada hari Kamis bahwa ia akan melakukannya pada 6 September mendatang untuk peningkatan lapisan konsensus Bellatrix dan 15 September untuk peningkatan lapisan eksekusi untuk Paris. Pertukaran itu menunjukkan dua kemungkinan skenario guys setelah penggabungan atau the merge, di mana skenario pertama, jika tidak ada token baru yang dibuat, maka Binance akan membuka kembali deposit dan juga penarikan sesegera mungkin. Skenario yang lain adalah rantai dipecah menjadi dua rantai yang bersaing dengan token baru yang dibuat guys. Jadi Binance ini kemudian akan mengkredit akun pengguna dengan token bercabang dari rantai minoritas dengan rasio 1:1 berdasarkan snapshot saldo Ethereum sebelum peningkatan untuk fase Paris ya. Jika token baru dibuat, maka Binance ini akan mengatakan token bercabang dan akan melalui proses peninjauan daftar yang sama. The merge atau penggabungan ini bermaksud untuk menggeser blockchain Ethereum dari mekanisme Proof of Work atau POW ya, saat ini ke model Proof of Stake atau POS, yang merupakan cara yang lebih cepat ya, lebih hemat energi juga dan lebih aman untuk menskalakan project. Yayasan Ethereum atau Ethereum Foundation ini juga mengatakan ya bahwa penggabungan atau the merge untuk mainnet dari Ethereum ini akan terjadi dalam dua langkah ya. Seperti yang kalian tahu, yaitu peningkatan Bellatrix dan juga Paris, dan pemutakhiran Bellatrix ini akan membawa lapisan konsensus Ethereum ke keadaan siap untuk bergabung, dan pemutakhiran Paris akan mengalihkan jaringan dari Proof of Work ke Proof of Stake. Kemudian kita lanjut untuk informasi berikutnya datang dari cryptobriefing.com. Ini masih seputar Binance ya, dimana di sini Binance mengonfirmasi dukungan ya untuk fork Ethereum pasca
The Merge. Di mana di sini penggabungan yang memegang Ethereum di bursa akan menerima jumlah token yang sama ya dari rantai Ethereum bercabang yang dibuat setelah penggabungan nanti ya, atau The Merge. Binance juga berencana untuk menggunakan ticker Ethereum atau ETH untuk Ethereum versi Proof of Stake yang direncanakan guys. Jadi nanti tidak ada perubahan ya untuk kode ticker dari Ethereum yang lama dengan yang baru. Binance menyediakan pembaruan untuk penggabungan ya, atau The Merge. Jadi Binance sedang mempersiapkan kemungkinan fork Ethereum, dan pertukaran kripto terkemuka mengumumkan pada hari Kamis ya bahwa mereka itu berencana untuk mengkredit akun pengguna ya dengan token dari versi bercabang Ethereum yang dibuat selama acara The Merge jaringan yang dijadwalkan pada 15 September mendatang. Dalam sebuah pemberitahuan, pertukaran menguraikan kemungkinan ya skenario di mana Ethereum itu terbagi menjadi dua rantai yang bersaing dan menciptakan token baru guys. Dalam kasus seperti itu, Binance akan terus menggunakan ticker Ethereum ya. Dalam hal ini adalah ETH untuk mewakili Ethereum Proof of Stake yang direncanakan sebagian besar perusahaan kripto dan protokol DeFi telah menyatakan akan mereka dukung ya. Namun, pertukaran juga berencana ya untuk mengkreditkan akun pengguna dengan token dari rantai Ethereum yang bercabang jika itu dibuat ya. Dan kami akan mengkreditkan ke akun Binance pengguna token bercabang dari rantai minoritas dengan rasio 1:1 berdasarkan snapshot saldo Ethereum sebelum peningkatan eksekusi Paris. Binance juga telah menyatakan bahwa itu akan mendukung penarikan untuk setiap garpu Ethereum atau fork Ethereum potensial ya. Namun token bercabang akan melalui proses peminjauan daftar ketat yang sama seperti pertukaran untuk koin-koin atau token-token lainnya guys. Dalam pengumuman yang sama juga, Binance juga telah mengkonfirmasi ya bahwa mereka akan menangguhkan setoran dan penarikannya ya untuk token Ethereum dan juga ERC20 tokennya guys. Pada tanggal 6 September, sebagian persiapan untuk meningkatkan lapisan konsensus Bellatrix guys ke jaringan, dan lagi pada 15 September ketika acara gabung atau The Merge utamanya akan dimulai ya untuk mainnetnya. Tempat pertukaran lain seperti Coinbase ini juga telah menyatakan ya bahwa mereka akan mengambil tindakan pencegahan yang serupa untuk mencegah pengguna kehilangan dana saat The Merge ditingkatkan ya. Dan juga The Merge ini bisa dibilang sebagai merupakan pembaruan paling signifikan ya untuk jaringan Ethereum hingga saat ini, dan mereka puncak kerja bertahun-tahun dari para pengembangnya ya. Jadi meskipun sebagian besar pemangku kepentingan Ethereum ini menyambut baik untuk perpindahan dari mekanisme konsensus Proof of Work yang intensif energi ke Proof of Stake yang lebih ramah lingkungan guys. Sekelompok penentang yang berdedikasi menentang pembaruan tersebut. Dalam beberapa minggu terakhir, mereka yang menentang peralihan Ethereum ke Proof of Stake ini telah berbicara tentang forking jaringannya ya, dan menciptakan versi blockchain yang bersaing yang masih menggunakan konsensus Proof of Work yang lama. Apakah akan ada cukup dukungan untuk melakukan fork Ethereum saat The Merge nanti ya berlangsung ya bulan depan, dan kita masih harus melihatnya ya guys. Oke, kita lanjut untuk informasi berikutnya yaitu dari cryptonews.com. Masih sekitar Binance ya. Diinformasikan di sini bahwa Binance ini akan membantu kota Busan yang ada di Korea Selatan ya untuk meluncurkan pertukaran aset digitalnya guys. Seperti yang sudah kita informasikan kemarin ya, bahwa Korea Selatan ini akan segera membuat pertukaran aset digital atau exchange-nya sendiri khususnya dari Samsung guys. Seperti informasi kemarin. Kita baca informasinya di sini bahwa raksasa pertukaran kripto Binance ini akan mendirikan toko di kota blockchain hub ya Korea Selatan yaitu Busan, dan meskipun perusahaan tersebut belum akan membuka platform perdagangannya untuk token di negara tersebut, perusahaan tersebut dapat membantu kota tersebut meluncurkan pertukarannya sendiri untuk dimiliki guys. Dalam siaran pers, Binance ini mengumumkan bahwa ya mereka telah menandatangani nota kesepahaman atau biasa disebut dengan MOU ya dengan kota Busan yang akan memungkinkan yang terakhir untuk menerima dukungan teknologi dan infrastruktur dari Binance untuk pengembang ekosistem blockchain kota dan promosi Busan untuk pertukaran aset digitalnya. Yang terakhir telah berada di jalur pipa untuk beberapa waktu ya, dan otoritas kota ini membayangkan penciptaan semacam pasar saham yang dikelola kota untuk jenis aset kripto tertentu seperti token security. Rencana ini tetap berada di papan gambar selama beberapa tahun dengan pemerintah Presiden Moon Jae-in mempertahankan sikap garis keras pada semua hal yang berhubungan dengan kripto, khususnya peluncuran token domestik yang tetap dilarang guys dalam segala bentuknya. Tetapi Presiden Yoon Suk Yeol yang mengambil alih kekuasaan ya awal musim panas kemarin telah berjanji untuk meninjau larangan tersebut guys, dan sektor publik telah menanggapinya.
SK sebagai grup bisnis terbesar kedua di negara ini mengungkapkan rencana untuk meluncurkan token melalui salah satu anak perusahaannya. Dan beberapa orang dalam industri Korea Selatan ini telah memberitahu ya untuk cryptonews.com bahwa perusahaan lain mungkin mengikutinya guys. Busan diberikan status bebas beraturan untuk perkembangan teknologi terkait blockchain di bawah pemerintah Moon. Tetapi terhambat oleh fakta bahwa Seoul sangat bersikeras ya pada adopsi blockchain pribadi daripada mengizinkan perusahaan di kota untuk menggunakan jaringan blockchain publik. Yoon bagaimanapun telah berjanji untuk menghembuskan kehidupan baru ya ke dalam industri secara keseluruhan dan inisiatif Busan pada khususnya. Wali kota Park Hong-joon dikutip menyatakan bahwa perjanjian Binance telah memindahkan kota untuk satu langkah lebih dekat ya untuk membangun Busan Digital Asset Exchange sebagai platform terintegrasi global untuk aset digital. Park mengklaim bahwa kesepakatan itu akan membantu mengubah Busan menjadi kota khusus blockchain dan pusat keuangan digital global guys. Dan itu akan bertindak sebagai mesin pertumbuhan untuk ekonomi lokal tentunya ya. Sebagai bagian dari perjanjian MOU, Binance juga telah berjanji untuk membangun kehadiran di Busan ya pada akhir tahun ini dan melakukan hal itu akan memberikan pertukaran pijakan fisik di negara tersebut dan dapat secara teoritis ya ini akan memungkinkannya untuk mulai menjajaki kemungkinan mengajukan izin operasinya. Pasar Korea Selatan saat ini didominasi oleh pemain domestik dan saat ini hanya 5 bursa yang memiliki izin regulasi yang memungkinkan mereka untuk menawarkan perdagangan uang fiat. Binance menyatakan bahwa mereka juga akan mulai memesan berbagai buku dengan Busan ya dan mengklaim akan mulai mendukung penelitian dan investasi terkait blockchain di kota, serta menyediakan pendidikan blockchain khusus dan sumber daya online dari sayap pendidikan Binance Academy. Perusahaan akan berusaha untuk membuat percikan segera dengan membantu dengan organisasi dari Pekan Blockchain Busan, sebuah acara yang dijadwalkan untuk Oktober tahun ini guys. Changpeng Zhou atau yang biasa disebut CZ ya, dia adalah CEO dan juga pendiri untuk Binance ya, dikutip menyatakan bahwa dia menantikan kerjasama yang erat dengan kota untuk mendukung pembentukan pertukaran aset digital serta berbagai industri blockchain lainnya guys. Outlet media Korea Selatan Munhwa Ibo melaporkan bahwa pertukaran aset digital Busan dapat diluncurkan di pusat keuangan internasional Busan di kota itu pada awal tahun depan. Outlet media menambahkan bahwa kursus pelatihan khusus blockchain akan diluncurkan di Universitas di Busan dengan bantuan Binance dan bahwa perusahaan akan mendukung program magang juga ya dan proyek terkait investasi. Lanjut informasi berikutnya yaitu datang dari cointelegraph.com guys. Nah, di sini diinformasikan dan cukup keren di mana bos Xbox ini tertarik guys pada metaverse, tetapi katanya harus berhati-hati ya tentang game play to earn. Jadi Phil Spencer ini merupakan bos dari Xbox ya, berpendapat bahwa para gamer ini telah berada di metaverse selama 30 tahun karena game telah menawarkan dunia bersama 3D bagi orang-orang untuk berkomunikasi guys. Phil Spencer sebagai kepala perusahaan game Microsoft Xbox optimis guys tentang metaverse, tetapi katanya harus tetap berhati-hati tentang game crypto play to earn ini yang biasa dikenal dengan P2E ya, karena aspek ekonomi dan spekulatifnya. Berbicara dengan pembawa berita Bloomberg yaitu Lee Chang pada 25 Agustus kemarin, Spencer menyarankan bahwa sementara banyak gamer belum menjual konsep metaverse-nya saat ini. Dan menurut definisinya, mereka pada dasarnya itu telah bermain di dunia metaverse selama beberapa dekade. Katanya, pandangan saya tentang metaverse adalah bahwa para gamers telah berada di metaverse selama 30 tahun. Saat Anda bermain game, jika Anda memainkan game World of Warcraft, Anda bermain di Roblox. Anda bermain di game balap di mana semua orang berada di dunia bersama katanya. Dalam pandangan Spencer, metaverse pada dasarnya adalah dunia bersama 3D, di mana orang dapat dengan bebas ya berkomunikasi satu sama lain dan terlibat dalam pengalaman bersama dan tujuan bersama. Sama sekali tidak mengejutkan ya bagi saya bahwa para gamer itu mungkin melihat metaverse dan berpikir dengan baik. Saya tidak benar-benar mengerti karena kami sudah memiliki avatar saya sendiri dan saya sudah bisa masuk ke dunia bersama dan saya sudah bisa duduk di sana dan bersuara. Percakapan dengan orang-orang di mana saja, kata Spencer. Sentimen Spencer ini menggemakan CEO Microsoft Satya Nadella guys, yang setelah memberitahu Bloomberg pada bulan November kemarin bahwa orang-orang itu dapat benar-benar mengharapkan ya guys
perusahaan untuk bergerak dalam game metaverse. Dan di sini mencatat ya bahwa jika Anda menganggap Halo sebagai game itu adalah metaverse, maka Minecraft ini adalah metaverse. Dan begitu juga Flight Sim. Dalam beberapa hal mereka 2D atau masih 2 dimensi ya hari ini, dan pertanyaannya adalah bisakah Anda sekarang membawa ke dunia 3D sepenuhnya? Dan kami benar-benar berencana untuk melakukannya, kata CEO Microsoft Satya Nadella. Namun Spencer tidak membahas masalah yang lebih kontroversial di metaverse ya guys, seperti konsep memiliki properti metaverse virtual melalui NFT, dan pendukung kripto dan investor miliarder Mark Cuban ini baru-baru ini ya mengecam investasi properti virtual sebagai yang paling bodoh guys, karena kurangnya utilitas dan kelangkaan. Kepala Xbox ini juga malah menambahkan bahwa penggunaan komersial ruang metaverse terus menarik minat Microsoft dan juga CEO Nadella akhir-akhir ini guys. Katanya, tapi saya pikir keterampilan yang kami miliki sebagai desainer game dan pembuat game sangat masuk akal ya dalam banyak pengalaman perusahaan, dan inilah mengapa Satya bersemangat tentang itu. Hati-hati dengan play to earn. Nah, di sini kepala Xbox berbicara dalam istilah yang jauh lebih tentatif ya daripada game P2E berbasis blockchain. Sementara Spencer mengakui bahwa monetisasi dalam game telah ada selama bertahun-tahun sebenarnya guys. Ia memiliki kekhawatiran tentang game yang terutama dibangun di sekitar tugas kasar ya untuk menghasilkan mata uang digital. Katanya, play to earn secara khusus adalah sesuatu yang saya waspadai. Ini menciptakan kekuatan pekerja dari pemain untuk pemain tertentu untuk menghasilkan uang. Sekarang Anda menemukan game yang mulai membangunnya ke dalam ekonomi game itu sendiri. Kami membuat beberapa komentar di Minecraft tentang bagaimana kami melihat NFT di ruangan ini, karena kami orang-orang melakukan hal-hal yang kami pikir eksploitatif ya dalam produk kami. Kami mengatakan kami tidak menginginkannya, tambahnya. Dia tidak sepenuhnya menolak ya untuk konsep play to earn ini guys, karena bagaimanapun mencatat bahwa mungkin ada beberapa kasus penggunaan menarik yang muncul dari area ini. Saya pikir kadang-kadang itu adalah palu ya untuk mencari paku ketika teknologi ini muncul guys, tetapi penggunaan manusia yang sebenarnya atau penggunaan pemain. Dalam kasus kami dari teknologi ini, saya pikir mungkin ada beberapa hal yang menarik, kata Spencer. Kemudian kita lanjut untuk informasi terakhir ya. Ini datang dari helloinvestasi.id. Ini adalah Instagramnya. Dan asal tahu saja, dulu nama dari Hello Investasi ini adalah Lagi Cuan ya, dan sekarang sudah berganti menjadi helloinvestasi.id. Oke, kita baca di sini informasinya bahwa makin dikit makin mahal katanya. Token Shiba ini lompat 10% setelah terkonfirmasi melakukan burning ya, sekitar 40% dari total supply yang sekarang guys. Nah, ini sangat keren banget informasinya. Jadi token meme Shiba Inu ini sempat melompat hingga 10% dan mencatat nilai tertinggi mingguannya. Kenaikan ini diperkirakan akibat beberapa sentimen positif ya pada token SHIB, seperti 40% supply token yang sudah dibakar ya atau di burning, dan kabar terkait peluncuran Shibarium tentunya, blockchain layer 2 untuk Shiba Inu. Seaburn melaporkan bahwa hampir 110 juta token SHIB ini telah di-burn ya atau dibakar dalam 24 jam terakhir. Secara keseluruhan berarti sudah ada sekitar 410 triliun ya guys untuk token Shiba yang telah di-burn atau dibakar hingga saat ini guys, dari maksimal total supply yang mencapai 999 triliun. CoinMarketCap mencatat circulating supply SHIB sebanyak 549 triliun hingga 26 Agustus 2022 ini ya. Dan selain itu, volume perdagangan harian SHIB ini meroket hingga 150% ya, yang menandakan token meme ini sedang ramai diperdagangkan guys. Di sisi lain, Dune Analytics mencatat bahwa terjadi juga ya untuk pertumbuhan pengguna yang signifikan pada Shiba Swap, DEX populer yang diluncurkan oleh tim Shiba ya. Pada 25 Agustus, 145.661 pengguna berinteraksi dengan Shiba Swap guys, di mana merupakan rekor tertinggi baru sepanjang masa untuk matriks tersebut. Adapun lonjakan yang terjadi pada Shiba dipimpin oleh salah satu whale terbesar ya untuk token meme ini. Etherscan.io mencatat salah satu whale untuk token Shiba ini membeli sekitar 52,47 miliar token SHIB senilai 756.630 US dollar dalam satu transaksi yang signifikan guys. Whale tersebut dilaporkan telah memegang total 657,40 miliar token SHIB guys. Nah, ini senilai sekitar 9,47 juta US dollar. Kalau kita konversi ke rupiah berarti sekitar 140 miliar rupiah di dompetnya guys atau di walletnya.
Pelacak dompet kripto yaitu Whale-Stats juga melaporkan ya bahwa token Shift adalah token yang paling banyak di hold ya oleh 1000 whale Ethereum. 1000 whale teratas tersebut sekarang memiliki token Shiba senilai 162 juta US dollar. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.